pagi Pak Wawan. Selamat pagi juga Pak Topan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Bagaimana dengan kabar Pak Topan sendiri? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat dan bahagia. Jadi begini ya Pak Wawan, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi untuk supervisi akademik ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Kegiatan supervisi akademik ini adalah untuk bertujuan untuk membantu Pak Wawan nanti dalam meningkatkan kompetensi Pak Wawan yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Jadi di kegiatan praobservasi ini kita hanya akan mengobrol-ngobrol santai lah ya. Sehingga pada kegiatan observasi ini nanti saya bisa melihat bagaimana persiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Nah, jadi di kegiatan praobservasi ini pada percakapan kita kali ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Ya, saya harapkan pada kegiatan ini kita dapat yaitu bertukar pendapat ya Pak ya, bertukar pendapat, pengalaman dari Bapak Topan dan sebaliknya. Saya juga berharapkan saran dari Bapak Topan untuk perbaikan atau dalam pembelajaran saya nanti di kelas supaya menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Oke, jadi dari percakapan ini Bapak berharap kita bisa saling tukar informasi atau sharing informasi terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bapak. Kalau begitu semoga nanti saya juga bisa membantu sehingga Pak Wawan tidak merasa terbebani dengan kegiatan supervisi nanti. Kalau boleh tahu Bapak nanti akan melaksanakan pembelajaran pada materi apa Pak? Yaitu pembelajaran tema 8 Pak, dengan materi yaitu cerita fiksi, yaitu untuk mapel bahasa Indonesia itu tentang cerita fiksi. Berikutnya untuk materi gaya dan gerak itu untuk materi IPA Pak. Betul. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran pada tema 8 ya, untuk pembelajaran tema 1 ya. Ya. Terus untuk tujuan pembelajarannya akan dicapai atau ingin dicapai apa? Tujuan besok saya melakukan tujuannya adalah dengan kegiatan membaca atau menonton video cerita fiksi, siswa itu dapat menyebutkan tokoh-tokoh Pak pada cerita teks atau video cerita fiksi dengan tepat. Siswa dapat menceritakan kembali cerita tersebut yaitu dengan artikulasi yang jelas, intonasi tepat dan penuh percaya diri Pak. Yaitu berikutnya yang ketiga adalah dengan mengamati gambar. Anak itu menarik gambar, anak menarik dan mendorong ayunan siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak Pak dengan benar ya. Berikutnya dengan diskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara gaya dan gerak. Berikutnya dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara gerak dan gaya gitu Pak. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bapak ya. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak lakukan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Persiapan saya ya Pak ya, yang sudah saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran nanti yaitu mempersiapkan EPP Pak, berikutnya media, LKPD ataupun lembar evaluasinya Pak. Demikian Pak. Oke, jadi Bapak nanti akan mempersiapkan terkait dengan perangkat pembelajaran ya, yaitu ada RPP dan LKPD, kemudian media yang digunakan untuk pembelajaran nanti. Oke, ternyata Bapak ini sudah cukup siap ya, atau sangat siap untuk pembelajaran nanti. Kemudian kira-kira kendala apa yang akan Bapak hadapi pada saat pembelajaran nanti? Kalau untuk kendala Pak mungkin ya adalah ya murid yang kurang aktif ataupun pasif pada saat pembelajaran di kelas itu Pak biasanya. Ya, jadi untuk kaitannya dengan kendala itu adalah kemungkinan adanya siswa yang masih pasif atau kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran nanti ya Pak.
Iya. Terus untuk mengatasi permasalahan tersebut, jadi untuk mengatasi supaya siswa itu yang tadinya pasif itu bisa menjadi aktif, kira-kira caranya bagaimana? Jadi untuk mengatasinya Pak, saya mungkin dalam permasalahan tersebut akan membagi beberapa murid ya Pak ya, yang aktif pada kelompok, sehingga murid yang aktif itu dapat membantu menjadi tutor sebaya gitu maksud saya bagi murid yang lain yang pasif. Selain itu juga akan memberikan bantuan Pak kepada murid sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid seperti itu Pak. Oke, jadi untuk mengatasi kendala yang mungkin akan terjadi nanti, yaitu Bapak pada saat kegiatan diskusi kelompok Pak ya, itu menempatkan siswa yang aktif untuk bisa menjadi tutor sebaya bagi siswa yang pasif tersebut. Kemudian Bapak juga akan memberikan bantuan kepada siswa yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, ya Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Ya. Kemudian terkait dengan kegiatan supervisi nanti Pak, tujuan yang ingin ditingkatkan itu dari kegiatan supervisi itu kan ada tujuan yaitu meningkatkan kompetensi lah ya, dengan kompetensi Bapak terkait dengan kompetensi mengajar. Kemudian kira-kira apa yang bisa saya bantu berkaitan dengan area pengembangan apa yang ingin Bapak tingkatkan? Di sini saya ingin meningkatkan kemampuan saya Pak, yaitu dalam menyampaikan materi dengan lebih jelas sesuai kebutuhan murid supaya siswa mudah yaitu menerima materi yang akan saya sampaikan Pak. Seperti itu Pak. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Nah, terkait dengan kompetensi yang akan Bapak kembangkan tadi, kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Yaitu strateginya kalau saya Pak ya, saya akan berusaha itu menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap dan juga menggunakan media belajar yang konkret yang mudah dipahami murid sehingga murid itu apa yang saya jelaskan itu bisa diterima dengan baik gitu Pak. Oke, jadi strategi yang akan Bapak terapkan berkaitan dengan area pengembangan yaitu Bapak akan menggunakan strategi pembelajaran yang baik, kemudian menggunakan media belajar yang konkret, serta perangkat pembelajaran yang lengkap ya Pak ya. Ya, Oke, sepertinya pembelajarannya akan menarik sekali Pak. Oke, kalau begitu semoga kegiatan pembelajaran nanti akan berjalan dengan lancar dan saya nantinya akan membersamai Bapak pada kegiatan pembelajaran nanti, yaitu pada saat kegiatan observasi. Kegiatan pra-observasi kali ini saya cukupkan. Sampai ketemu besok di kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Ya, kita sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu kita meminta doa ya. Jadi Bapak Allah untuk salah satu pimpin doa kehidupan. Doa berdiri, kita berdoa. Jadi sebelum kalian belajar, Bapak mau cek siapa yang tidak hadir hari ini. Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran di hari ini adalah ya. Yang pertama adalah di sini adalah dengan kalian membaca cerita fiksi ya nanti ya cerita fiksi siswa dapat atau kalian dapat itu mengetahui tokoh-tokohnya dalam cerita fiksi itu siapa saja jadi tokoh-tokohnya. Berikutnya dengan berlatih ya, jadi kalian nanti dalam setelah membaca cerita fiksi kalian nanti berlatih menceritakan kembali ya dengan tepat ya atau sesuai
sesuai dengan cerita alurnya. Ya. Berikutnya dengan kegiatan mengamati gambar, nanti Bapak akan ada gambarnya, mengamati gambar, yaitu kalian itu bisa menarik dan mendorong ayunan ya yang ada di gambar nanti. Siswa dapat mengetahui pengertian gaya gerak, ya, gaya dan gerak. Berikutnya dengan diskusi kalian nanti juga mengetahui tentang gaya dan gerak, sehingga kalian itu atau siswa dapat menjelaskan perbedaan antara gaya dan gerak. Seperti itu, ya. Asal usul tenaga warna dikisahkan di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang subur bernama Ratu Suraprawaya. Ia mempunyai seorang istri yang cantik bernama Ratu Purbamana. Perahu dari Ratu sangatlah dekat dengan rakyat Kurai. Ia sering berkeliling ke seluruh negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Suatu hari, patih kerajaan mencoba memberi saran. Baginda Ratu, bagaimana kalau mencoba untuk mengangkat anak? Jadi, sang Prabu pergi menuju ke tengah hutan yang lebat dan gelap. Di dalam hutan, ia bersemedi untuk memohon petunjuk kepada sang kuasa. Ia Menghargai pemberian orang lain. Iya, menghargai pemberian orang lain. Jadi sekecil apapun pemberiannya harus kita hargai. Ya, itu adalah pesan yang bagus buat kalian. Ya, jadi apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun harganya kalian harus menghargai. Ini jangan ini siapa tokoh-tokoh yang berada dalam cerita tersebut? Siapa? Ayo. Lagi. Ya, itu adalah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi Telaga Warna. Bagaimana sifat dalam putri dalam cerita tersebut? Tidak sopan, ya, apalagi sombong, tidak apa lagi? Tidak menerima pemberian orang. Ya, jadi yang mau diceritakan kembali, ditambah dari ayat yang maju dia. Yang lain dengarkan ya, dengarkan dengan baik. Ya, ini ada kawanmu yang menceritakan. Kalian amati gambar tersebut, ya. Nah, ini gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar. Ini mendorong. Mana yang mendorong? Mana yang menarik nih? Ini mendorong ya. Ini menarik. Di sini adanya gaya dan gerak. Ya, meja. Ya, apabila si media ini bisa bergerak, didorong dan tarik. Nah, sekarang ini, ya, apabila gaya, ya, sini gaya, ya, gaya itu diberi meja ini diberi gaya, otomatis akan bergerak. Katakan benar tak? Ya, ini dorongan atau tarikan? Dorongan. Jadi mejanya diberi gaya sehingga terdorong, partainya bergerak. Artinya barangnya itu mejanya ini berpindah ke dua. Coba praktek yang kedua ditarik. Nah, jadi tadi yang pertama kalau didorong itu maju atau mundur? Maju. Kalau ditarik? Mundur. Ya, kembali kan? Hanya dorong itu maju, tarik itu mundur. Demikian ya, paham nggak nih? Tentang gaya dan gerak. Aku praktekkan lagi dorong dan gerak. Ini sebuah praktek dalam langkah satu adalah didorong, dikasih gaya. Meja ini dikasih gaya.
kedudukan kemana? Tepuk tangan kepada kita. Jadi pada meja saya didorong. Nanti dulu udah apa? Ayo berdiri apa? Hah? Maju. Bagus ya. Berikutnya yang kedua apa? Kemana arah meja saat didorong? Mana? Depan. Ya, pada saat didorong itu maju ke depan. Itu dikasih apa? Iya. Akan bapak akan bentuk kelompok dulu. Jadi 3 kelompok. Jadi susun mejanya nanti. Ya, ini dari sini, nanti itu juga di sini dan di sini saling berhadapan. Ini juga demikian. Sekarang di bentuk kelompok nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Dan masuk di hasil diskusi pada kolom tersebut ya. Di sini itu ada kalian nanti menuliskan halaman gaya dan gerak, perbedaan gaya dan gerak kalian berkelompok kalian mengejar. Tulis satu saja dalam kelompok. Ya. Ada? Dan silakan kalian bisa berjalannya. Baik, ya oke. Ini bukan gitu. Ini perbedaan tentang gaya dan gerak. Jadi nanti di sini bedanya antara gaya dan gerak itu apa? Kamu bisa di sini perbedaannya. Perbedaan seperti apa yang kalian pahami tadi, yang dipraktekkan juga, yang sudah dipahami ya tentang gaya dan gerak. Ya, jadi ini adalah perbedaan gaya dan gerak yang sudah kamu pahami tadi ini. Perbedaan pengertian gaya dan gerak. Jadi sini kamu tulis bedanya apa sih antara gaya dan gerak. Begitu. Ya. Kayak tadi bedanya kalau ditarik itu mundur, kalau didorong maju. Ini tak. Ya, di antara kalian nomor 1 dan 3 mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Lebih dulu. Oh ya, nomor 1 ya. Kalian dengarkan lihat hasil dari diskusinya dari temanku nomor 1 ini. Dibaca. Jadi kawannya dengarkan. Jadi kawan sudah tahu nih mau seperti apa sih perbedaan antara gaya dan apa? Gerak. Ya, dibaca yang nyaring biar kelompok yang lain juga dengar. Perbedaan gaya dan gerak. Gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, berubah kedudukannya ataupun berubah bentuk. Sementara itu, gerak merupakan perpindahan
fiksi tentang tokoh-tokohnya. Berikutnya apa lagi? Sifat-sifatnya ya, itu tentang yang kalian belajar tadi. Apa tadi yang kita belajar tentang tadi, cerita tadi itu? Iya, apa tadi judulnya apa? Telaga warna, asal-usul telaga warna. Itu kalau cerita lain ya, orang ceritanya ini ada, itu juga termasuk cerita fiksi ya, betul. Cerita fiksi lain juga seperti itu. Berikutnya setelah cerita fiksi sudah paham, kita juga tadi mempelajari tentang gaya dan gerak. Artinya apa sih gaya dan gerak tadi? Gaya dan gerak. Contoh tadi ya, dalam percobaan tadi, kalau pada percobaan tadi, dalam kelompok tadi, pada saat meja didorong, arahnya kemana? Ya. Jadi kalian pada saat apa meja didorong atau dikasih gaya, itu akan ke depan itu akan maju. Berinya pada saat meja ditarik, belakang. Itu ya, jadi cukup jelas ya di hari ini pembelajarannya ya. Ada pertanyaan enggak dari hari ini belajar kita nih? Jelas? Sudah jelas, Bapak akan ngasih tugas kalian. Ada tugas PR. Nanti di halaman nih, dibuka di halaman ya 10. Nanti ya, ini nanti dikerjakan di rumah. Ya, besok ya, kita belum besok masih di tema 8 yaitu pembelajaran yang kedua ya. Pembelajaran kedua jangan lupa di rumah PR-nya dikerjakan ya, jaga kesehatannya ya, jaga kesehatannya. Berikutnya Bapak akan akhiri pembelajaran kita di hari Selamat ini. siang Pak Wawan. Selamat siang juga Pak Topan. Nah Pak Wawan, jadi pada kesempatan kali ini ya, Ya. kita akan melakukan percakapan sederhana terkait dengan apa yang sudah Bapak laksanakan tadi, yaitu pada kegiatan pembelajaran yang sudah saya observasi tadi ya Pak ya. Iya Pak. Kemudian Pak Wawan, di sini kita nantinya akan mengobrol santai saja ya Pak Wawan. Kemudian dari obrolan santai kita ini nanti kira-kira Bapak berharap atau ingin mendapatkan apa dari obrolan kita kali ini? Dengan obrolan kita kali ini ya, saya berharap kita itu bisa sharing ya Bapak ya, sharing terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi. Ya, saya juga berharap mendapat masukan ya Pak ya, untuk memperbaiki kekurangan saya dalam proses pembelajaran Pak. Demikian, Pak. Oke, jadi Bapak ingin sharing terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, kemudian apa yang mungkin perlu diperbaiki atau mungkin yang perlu ditingkatkan. Kemudian dari pelaksanaan pembelajaran tadi, perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran itu seperti apa perasaannya? Saya merasa lebih lega Pak ya, terkait dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Tadi saya sudah merencanakan pembelajaran itu jauh lebih baik, artinya menggunakan media yang lebih baik sehingga pembelajaran itu akan lebih menarik. Oke ya Pak ya, saya melihatnya tadi juga seperti itu. Nah di sini saya juga ingin tahu apakah rencana perbaikan yang Bapak rencanakan itu sudah Bapak sampaikan kemarin pada saat pra observasi, apakah sudah tercapai Pak? Ya, sudah Pak. Ya, jadi kemarin saya merencanakan itu untuk menggunakan media benda konkret Pak ya, dan menarik. Dan tadi saya terapkan dengan menggunakan laptop. Dan ternyata siswa sudah cukup antusias gitu. Jadi semua tahapan yang Bapak rencanakan sudah terlaksana semua ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Baik Pak Wawan, jadi Bapak sudah merasa semua tahapan pembelajaran sudah sesuai rencana. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran Pak, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu sudah tercapai Pak? Kalau dilihat Pak dari proses pembelajaran dan hasil pembelajaran sebenarnya sudah tercapai. Oke, jadi kalau
pembelajaran yang diharapkan oleh Bapak itu sudah tercapai. Kemudian terkait dengan seluruh proses pembelajaran, apa yang menjadi keunggulan atau kelebihan yang mungkin nantinya perlu dipertahankan, dan apa yang menjadi kekurangan yang nantinya akan perlu perbaikan ataupun ditingkatkan. Itu seperti apa, Pak? Yang saya rasakan sudah lebih baik terkait dengan pembelajaran secara keseluruhan, diantaranya yaitu pembelajaran kontekstual yang terkait dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga saya sudah bisa menggunakan media yang konkret, Pak, dan menarik sesuai dengan zaman sekarang, yaitu dengan menggunakan video yang diputar di laptop. Oke, jadi itu ya Pak ya, terkait dengan apa yang sudah baik menurut Bapak, itu yang nantinya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian untuk hal-hal yang masih kurang pada pembelajaran tadi yang masih perlu diperbaiki itu kira-kira di hal yang mana, Pak? Dari pembelajaran tadi, Pak, yang saya rasakan masih kurang adalah terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, walaupun sebenarnya tadi saya sudah sedikit mencoba gitu Pak ya, mencoba tentang pembelajarannya yang diferensi tadi itu, padahal dalam perencanaan sudah saya masukkan ya sebenarnya, namun saya rasa masih kurang gitu sepertinya gitu Pak. Oke. Jadi yang saya tangkap di sini tadi yang menurut Bapak itu berarti terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, yang ingin diperbaiki adalah bagaimana Bapak nantinya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Iya Pak. Baik dari segi perencanaan, kemudian prosesnya hingga evaluasinya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian terkait dengan pengembangan yang Bapak lakukan, kan tadi Bapak mengatakan bahwa ada hal yang ingin diperbaiki. Nah, di sini tentunya Bapak dalam memperbaikinya ada cara-cara atau strategi yang akan dilakukan. Nah, kira-kira cara atau strategi seperti apa yang nantinya Bapak lakukan untuk memperbaiki kekurangan Bapak tadi? Jadi kedepannya saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya. Jadi saya juga akan menggali ilmu lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensi tadi Pak ya, yang menarik dan menyenangkan dengan mengikuti berbagai pelatihan. Ya, saya juga akan mencoba ya, mencari referensi praktik baik yang ada dalam atau di berbagai media atau reform Merdeka Mengajar atau berbagai praktek Pak, ya, baik dengan rekan guru lain ya, baik di sekolah ataupun atau dimanapun di sekolah lain atau melalui kegiatan kader Pak. Oke, bagus sekali rencana Bapak ya Pak ya. Jadi yang saya tangkap di sini terkait dengan rencana Bapak yaitu yang pertama, Bapak akan mengikuti berbagai pelatihan baik itu secara mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar tadi ataupun webinar-webinar lainnya. Kemudian Bapak juga akan mencoba berbagi praktek baik dengan rekan guru baik mungkin di sekolah sini ataupun di tempat lain, serta mengikuti kegiatan KKG seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Nah, kemudian terkait dengan rencana Bapak tadi, kira-kira kapan Bapak akan memulainya dan apakah ada target tersendiri untuk mencapai rencana tadi? Untuk pelaksanaannya saya rasa akan saya laksanakan secepatnya Pak. Tepatnya mungkin dalam waktu 6 bulan ke depan saya sudah bisa menyelesaikannya. Oke, bagus sekali rencananya Pak ya. Semoga Bapak bisa menjaga komitmen untuk melaksanakan semua rencana yang sudah sangat baik tadi, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar terkait dengan pengembangan diri Bapak. Nah, kemudian kira-kira
siapa yang bisa mungkin menjadi sumber inspirasi atau mungkin bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen agar rencana Bapak tadi terlaksana dengan baik? Ya, tentunya ya pasti adalah rekan-rekan guru Pak di sekolah ini ya, baik itu kepala sekolah maupun dewan guru lainnya, dan tentunya saya juga sangat berharap masukan dari Bapak Topan. Oke ya. Kemudian terkait dengan rencana-rencana tadi Pak ya, mungkin Bapak punya semacam apa, catatan-catatan ataupun jadwal khusus terkait dengan rencana yang akan Bapak jalankan. Ya Pak, saya nanti akan berusaha ya untuk menyiapkan catatan-catatan atau jadwal untuk mengingat saya dalam menjalankan rencana-rencana saya. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Saya yakin Bapak bisa selalu semangat untuk mengembangkan diri, karena sejauh ini yang saya tahu ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi semuanya itu pasti ada manfaatnya, baik bagi diri kita sendiri dan terutama untuk anak murid kita ya Pak ya. Oke. Kemudian dari semua yang sudah kita obrolkan ini, kira-kira ada tidak yang mungkin masih mengganjal di hati Bapak? Saya rasa cukup Pak, karena semuanya sudah tersampaikan. Oke, baiklah. Kalau begitu, semoga semua rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan, baik dari pra-observasi, kemudian observasi, sampai sekarang ini yaitu pasca observasi, bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama akan berdampak baik bagi anak didik kita ya, bagi murid kita. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wawan karena sudah bersedia meluangkan waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa belajar tentang supervisi akademik ini dan menerapkan praktik coaching ya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi bagi murid-murid kita. Oke, terima kasih Pak Wawan atas waktunya dan atas kesempatannya. Sama-sama Pak Topan, saya ucapkan juga terima kasih.